Pernah nggak kamu merasa seolah-olah dunia menaruh semua spotlight ke arahmu, dan kamu mendadak jadi pusat perhatian yang sama sekali nggak kamu minta? Misalnya ketika guru atau atasan tiba-tiba menunjuk kamu buat bicara di depan banyak orang. Rasanya kayak jantung pindah ke tenggorokan tengen-dingin. Keringat mulai bercucuran, dan otak kosong total. Buat banyak introvert, momen kayak gini adalah salah satu mimpi buruk terbesar. Pertanyaannya, gimana caranya bisa percaya diri di depan banyak orang tanpa harus berubah jadi ekstrovert? Karena jujur aja, nggak semua orang nyaman untuk tampil di keramaian dengan energi yang meluap-luap. Ada orang-orang yang lebih tenang, lebih suka menyerap, lebih senang mengamati, dan itu bukan kelemahan. Justru itu bisa jadi kekuatan kalau tahu cara menggunakannya. Banyak orang salah kaprah dengan percaya bahwa percaya diri sama dengan cerewet, rame, atau pandai melucu di depan umum. Padahal percaya diri itu jauh lebih dalam dari sekadar gaya bicara. Percaya diri artinya kamu bisa berdiri tegak di depan banyak orang tanpa merasa harus menjadi orang lain. Artinya kamu bisa menyampaikan sesuatu dengan tenang, jelas, dan penuh keyakinan, meskipun di dalam dada ada deg-degan. Percaya diri itu bukan hilangnya rasa takut, melainkan keberanian untuk tetap melangkah walaupun rasa takut itu ada. Masalahnya, banyak introvert sering membandingkan diri dengan ekstrovert. Melihat orang lain yang gampang ngobrol, gampang bikin suasana cair, lalu berpikir, aku nggak akan pernah bisa kayak gitu. Padahal kenyataannya, kekuatan introvert berbeda bentuk. Kalau ekstrovert, seperti kembang api yang langsung mencuri perhatian dengan letupan besar. Introvert itu seperti bara api yang kecil tapi tahan lama, memberi kehangatan dan cahaya dengan cara yang lebih subtle. Dan justru audiens seringkali lebih tersentuh oleh pembicara yang tenang dan autentik dibanding yang hanya ribut dan berisik. Grogi adalah teman lama bagi banyak orang, apalagi introvert. Tapi coba kita bedah lebih dalam, kenapa sih kita grogi? Karena otak kita masih punya warisan primitif yang menyamakan tatapan banyak orang dengan ancaman predator. Di masa lalu, kalau ada puluhan pasang mata menatapmu, kemungkinan besar ada bahaya, dan sistem itu masih terbawa sampai sekarang. Makanya ketika kita berdiri di depan audiens, tubuh bereaksi seolah-olah kita sedang berhadapan dengan ancaman hidup. Padahal kenyataannya, orang-orang yang duduk di depan kita itu nggak akan melukai. Mereka hanya menunggu apa yang mau kita sampaikan. Kalau kita bisa mengubah sudut pandang ini dari mereka adalah ancaman, menjadi mereka adalah manusia biasa yang ingin mendengar, maka rasa grogi bisa berubah jadi energi yang justru mendorong kita bicara lebih bersemangat. Introvert punya senjata rahasia, yaitu persiapan. Kalau ekstrovert bisa mengandalkan spontanitas, introvert justru bisa unggul karena bisa menyiapkan diri dengan matang. Persiapan ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kecerdikan. Orang-orang yang kita anggap pembicara hebat di dunia pun sebenarnya menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk latihan. Mereka menulis ulang naskah, berlatih di depan kaca, merekam diri sendiri, lalu memperbaiki intonasi. Jadi jangan merasa aneh kalau kamu butuh latihan ekstra. Itu justru membuktikan kalau kamu serius dengan apa yang kamu sampaikan. Percaya diri itu sering muncul, bukan karena kita tiba-tiba merasa kuat, tapi karena kita tahu kita sudah siap. Kamu mungkin masih deg-degan, tapi kamu tahu di dalam kepala sudah ada struktur jelas tentang apa yang akan kamu sampaikan. Itu seperti naik gunung dengan peta di tangan. Jalan mungkin berat, tapi kamu nggak akan tersesat. Itulah kekuatan persiapan yang sering diabaikan banyak orang. Lalu, bagaimana dengan cara bicara? Banyak introvert merasa harus meniru gaya ekstrovert yang penuh energi, suara keras, banyak gestur. Padahal kenyataannya, orang nggak selalu mencari itu. Kadang justru audiens lebih nyaman dengan pembicara yang tenang, yang kalimatnya jelas, yang suaranya stabil. Ingat, ketika introvert bicara, biasanya orang lebih fokus, karena mereka tahu, kalau orang yang biasanya diam akhirnya membuka suara, berarti yang dia sampaikan penting. Itu nilai tambah yang sering nggak disadari introvert. Gunakan jeda, jangan buru-buru. Justru diam sejenak, di tengah kalimat bisa membuat audiens semakin memperhatikan. Jangan takut kalau ada hening sesaat. Hening itu bukan kelemahan. Hening itu memberi ruang bagi audiens untuk mencerna kata-kata kita. Selain itu, gunakan bahasa tubuh seperlunya. Senyum tipis, kontak mata singkat, gerakan tangan sederhana, kamu nggak harus berlebihan. Seringkali yang sederhana justru lebih meyakinkan. Banyak introvert merasa kelemahan mereka adalah terlalu sensitif, mudah cemas, atau overthinking. Tapi, coba balik cara pandang itu. Sensitivitas membuat kamu lebih peka terhadap perasaan orang lain,
sehingga kamu bisa membaca suasana ruangan lebih baik. Overthinking bisa jadi kekuatan kalau diarahkan ke hal positif. Misalnya membuat struktur presentasi yang detail dan memprediksi kemungkinan pertanyaan audiens. Bahkan rasa cemas pun bisa jadi tanda bahwa kamu benar-benar peduli pada apa yang ingin kamu sampaikan. Itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa kamu manusiawi dan punya kepedulian. Kalau kamu lupa kata-kata saat bicara, jangan panik. Itu manusiawi. Hampir semua pembicara pernah mengalaminya. Audiens jarang sadar kalau kita salah, kecuali kita sendiri panik dan memperlihatkannya. Kalau lupa, tarik napas, senyum, lalu lanjutkan. Atau katakan dengan jujur, sebentar, saya agak blank. Justru kejujuran kecil kayak gini bikin orang merasa dekat denganmu karena mereka melihat sisi manusiawi. Percaya diri di depan banyak orang bukan berarti kamu harus menjadi paling keras, paling heboh, atau paling menonjol. Percaya diri adalah ketika kamu bisa berdiri apa adanya dengan gaya bicara yang sesuai dengan dirimu. Ingatlah bahwa orang-orang yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia banyak yang introvert. Gandhi adalah seorang introvert, tapi kata-katanya mengguncang bangsa. Albert Einstein adalah seorang introvert, tapi gagasannya mengubah dunia. Mereka nggak pernah memaksa diri jadi ekstrovert. Mereka hanya memanfaatkan kekuatan introvert mereka, lalu menyampaikannya dengan cara yang tulus. Jadi, kalau kamu seorang introvert yang sering minder di depan orang banyak, berhentilah berpikir bahwa kamu harus berubah. Kamu nggak perlu jadi ekstrovert untuk bisa percaya diri. Kamu cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Grogi itu normal. Salah ngomong itu manusiawi. Tapi yang paling penting adalah niat tulusmu untuk berbagi sesuatu. Pada akhirnya, audiens tidak akan mengingat seberapa sempurna penampilanmu, tapi seberapa tulus kamu berbicara dari hati. Mulai sekarang, setiap kali kamu mendapat kesempatan bicara di depan orang banyak, jangan lihat itu sebagai beban. Lihat itu sebagai hadiah. Hadiah untuk berbagi, untuk memberi pengaruh, untuk membuat orang lain terinspirasi, dan kamu bisa melakukannya tanpa harus meniru gaya orang lain. Kamu cukup berdiri dengan tenang, tarik napas, dan katakan dengan jujur apa yang ingin kamu sampaikan. Itulah cara introvert untuk bersinar. Jadi siapkah kamu membuktikan bahwa introvert pun bisa tampil percaya diri di depan banyak orang, tanpa harus kehilangan jati diri, tanpa harus pura-pura jadi orang lain, dan justru dengan memanfaatkan kekuatanmu yang selama ini mungkin kamu anggap kelemahan?